datang di webinar Petani Maju Indonesia yang diselenggarakan oleh Syngenta. Kami mengingatkan untuk para petani yang ada dimanapun, para pejuang pangan, dalam kondisi COVID-19 ini untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan social distancing dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Hari ini webinar kita akan mengambil tema tanaman sehat hasil meningkat dengan Virtaco. Selama webinar kali ini, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar Facebook. Dan nanti di akhir acara kita ada kuis interaktif. Jadi mohon untuk tetap berada di acara ini sampai akhir acara nanti. Perkenalkan, nama saya Ali Asad, saya adalah moderator untuk webinar kali ini. Selama 40 menit ke depan, kita akan menemani Bapak Ibu semua dalam webinar Facebook kali ini. Saya tidak sendiri karena untuk materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Bayu dari Technical Excellence. Silakan Bapak Bayu. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, terutama Bapak Ibu petani kebanggaan bangsa Indonesia. Yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, bahwa Bapak Ibu adalah pejuang pangan. Di tengah kondisi pandemik COVID-19, Bapak Ibu tetap harus berproduksi sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bayu, saya dari Technical Excellence dari PT Syngenta Indonesia. Hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana caranya menghasilkan tanaman yang sehat sehingga hasil panen Bapak Ibu petani sekalian meningkat dengan solusi Syngenta yang tadi sudah disebutkan adalah Virtaco. Baik. Apa itu Virtaco? Jadi Virtaco itu adalah insektisida secara teknis. Insektisida itu artinya adalah pestisida untuk mengendalikan golongan serangga. Jadi Virtaco itu mengendalikan terutama ulat penggerek batang di tanaman padi. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang Virtaco secara lebih lanjut, ada baiknya saya sampaikan dulu tentang permasalahan yang mungkin akan mengurangi hasil panen Bapak Ibu sehingga ketersediaan atau ketahanan pangan di bangsa Indonesia ini akan terancam. Jadi salah satu hama utama yang dapat mengganggu hasil panen adalah penggerek batang padi. Penggerek batang padi itu dapat menyerang tanaman padi di berbagai stadia atau tahapan tanaman padi itu sendiri. Apabila penggerek batang ini menyerang di tahapan vegetatif, maka gejala yang biasa kita sebut adalah sundep. Apa gejalanya sundep itu? Gejalanya adalah kematian pada titik tumbuh atau pucuk dari tanaman padi, sehingga menghasilkan tunas-tunas yang menggulung, kemudian berwarna kekuningan. Kemudian kalau Bapak Ibu cabut, itu akan sangat mudah untuk tercabut. Dan bila ditarik lebih jauh, maka ekstrudat atau sisa dari gerekan penggerek batang di batang padi itu akan terlihat. Nah, bila menyerang di tahapan generatif, maka gejalanya biasa petani sebut sebagai beluk. Gejala beluk sedikit berbeda, gejalanya adalah malai padi yang keluar itu akan hampa dari mulai pangkal hingga ujung, kemudian warnanya putih karena hampa tadi, dan bila ditarik juga sangat mudah, dan tetap akan ada sisa gerekan dari penggerek batang padi tersebut. Nah, mengapa sih serangan dari penggerek batang padi ini berbahaya? Karena apabila menyerang di fase vegetatif atau yang biasa kita sebut sundep, maka tanaman padi atau tunas-tunas produktif dari tanaman padi itu akan berkurang atau akan hilang, sehingga hasil panen ke depan itu akan juga berkurang secara otomatis. Dan apabila menyerang di tahapan generatif atau fase generatif, maka itu lebih berbahaya lagi. Karena malai yang terserang dan sudah rusak itu tidak akan bisa kembali pulih, sehingga kehilangan hasil atau kerugian yang diakibatkan oleh serangan penggerek batang bisa mencapai 80 hingga 90%. Nah, ini adalah gejala atau contoh dari gerekan atau kematian atau putusnya titik tumbuh dari penggerek batang padi. Bapak Ibu bisa lihat ada larva di dalamnya atau ulat penggerek batang. Nah,
Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kami jelaskan dulu tentang siklus hidup dari penggerek batang padi ya. Ini adalah satu siklus hidup. Nah, satu siklus hidup penggerek batang padi itu bisa berlangsung antara 39 hingga 46 hari, dimulai dari serangga dewasa atau kita sebut sebagai imago, atau petani biasa sebut sebagai klaper ya. Klapernya itu biasanya bentuknya seperti pesawat jet, kemudian ada titik hitam pada sayapnya. Kemudian serangga dewasa yang betina dan jantan itu umur hidupnya antara 5 sampai 7 hari. Setelah dia kawin, bertelur, selesai bertelur biasanya mati. Telur dari penggerek batang biasanya diletakkan di ujung dari tanaman padi. Kemudian ditutupi oleh lapisan sisik dan satu ekor betina hingga dapat bertelur hingga 200 butir. Nah, telur ini akan menetas kurang lebih 4 sampai 7 hari tergantung dari cuaca dan lingkungan. Apabila cuacanya seperti saat ini ya, cahaya matahari terik, kemudian kelembaban tinggi, maka kemungkinan untuk menetasnya akan lebih cepat. Nah, setelah menetas, akan muncullah larva atau ulat-ulat penggerek batang padi yang akan merusak tanaman padi Bapak, Ibu sekalian. Nah, ulat dari penggerek batang padi tadi itu akan berganti kulit sebanyak 6 kali selama masa hidupnya, dan setiap berganti kulit, warnanya akan semakin gelap dan ukurannya semakin besar. Apabila Bapak Ibu mendapati penggerek batang padi sudah 6 kali ganti kulit, yang sudah sebesar biji korek api, maka disemprot dengan produk apapun biasanya cukup sulit. Maka saran dari kami, pengendalian penggerek batang padi sebisa mungkin lebih awal, lebih baik. Jadi antara stadia 1 atau sampai stadia 3, atau baru 1 sampai 3 kali ganti kulit. Kemudian setelah 6 kali ganti kulit, maka akan membentuk kepompong atau pupa yang biasanya diletakkan di pangkal batang padi atau di tanah. Lalu apabila tidak dikendalikan, penggerek batang padi ini akan memulai satu siklus hidup baru. Nah, bagaimana kita mengendalikan permasalahan atau hama utama di tanaman padi tadi? Syngenta punya solusi, jadi solusi tepat untuk mengendalikan penggerek batang padi. Selain itu, ada manfaat lain yang Bapak Ibu petani bisa dapatkan, yaitu meningkatkan atau menambah jumlah anakan produktif. Dengan apa? Nanti kita bahas sama-sama. Dengan apa? Yaitu dengan Virtaco. Virtaco adalah insektisida padi yang sudah cukup lama, yaitu sudah 11 tahun kurang lebih di Indonesia, tapi tetap menjadi andalan bagi petani-petani padi di seluruh Indonesia. Secara teknis, Virtaco adalah insektisida, dapat mengendalikan ulat penggerek batang padi, terutama yang menimbulkan gejala sundep. Kemudian ada manfaat lain yang dapat Bapak Ibu sekalian terima ketika menggunakan Virtaco, yaitu meningkatkan jumlah anakan produktif pada tanaman padi. Nah, ini adalah informasi teknis tentang Virtaco. Jadi Virtaco 300 SC itu memiliki 2 bahan aktif Bapak Ibu petani sekalian. Bahan aktif pertama adalah chlorantraniliprol 100 gram per liter, kemudian bahan aktif kedua adalah thiamethoxam 200 gram per liter. Masing-masing bahan aktif itu berada di kelas kimia yang berbeda. Jadi sebagai bahan informasi atau wawasan tambahan untuk Bapak Ibu petani sekalian, sekarang produk Syngenta itu di setiap labelnya pasti menyertakan kelas atau golongan dari bahan aktif, sehingga Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk menentukan produk mana yang akan dipakai, sehingga ke depan dapat mencegah terjadinya kekebalan pada hama di tanaman Bapak Ibu. Nah, cara kerja dari Virtaco, dari bahan aktif Virtaco adalah kontak dan sistemik. Jadi masing-masing memiliki kemampuan yang saling melengkapi. Kemudian di pasaran ada 3 kemasan, jadi Bapak Ibu bisa pilih yang 10 mili, 50 mili, dan 100 mili. Dosis anjuran yang kami sarankan adalah 200 mili per hektar. Kemudian waktu aplikasi, waktu penyemprotan adalah umur 15 dan 30 hari setelah tanam. Nah, berkaitan dengan cara kerja Virtaco, tadi saya sampaikan ada 2 bahan aktif. Bahan aktif pertama yaitu chlorantraniliprol, itu bekerja pada sistem saraf dari serangga, terutama pada serangga golongan ulat-ulatan, itu bekerja pada sistem saraf yang menyebabkan serangga itu terstimulasi atau terangsang untuk melakukan aktivitas berlebihan, sehingga ototnya tidak terkontrol, jadi seperti kejang-kejang. Sedangkan bahan aktif kedua, thiamethoxam, yang bekerja pada serangga penghisap, itu mengganggu kontraksi pada otot yang terjadi di sistem sarafnya juga. Jadi secara umum, Virtaco
dapat mengendalikan hama baik ulat maupun serangga penghisap dengan cara menghentikan kemampuan serangga itu untuk makan dalam hitungan jam, kemudian serangga tersebut akan mati. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik ketika kita menggunakan Virtaco, pastikan selain produknya adalah produk unggulan yaitu Virtaco, juga cara aplikasinya yang benar. Jadi cara aplikasi yang kami anjurkan adalah dengan pengabutan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyemprot Virtaco, gunakan nozzle atau spuyer yang memiliki lubang 4, kemudian tekanannya ya juga dipastikan cukup baik sehingga pengabutan yang terjadi merata dan baik, sehingga distribusi cairan pestisida atau penyemprotan pestisida itu akan merata dari ujung sampai ke batang dari tanaman padi, sehingga hasil yang Bapak dapatkan akan memuaskan. Ini adalah rekomendasi penggunaan. Saya ulang lagi. Jadi penggunaan Virtaco cukup 2 kali di fase vegetatif atau di tahapan vegetatif, yaitu umur 15 sampai 20. Yang kedua umur 30 sampai 35 hari setelah tanam. Dengan dosis kurang lebih 200 ml per hektar. Kemudian volume semprot yang kami anjurkan adalah 250 sampai 300 liter per hektar. Itu artinya kurang lebih 17 sampai 20 tangki per hektar. Cukup 2 kali semprot, jadi kalau Bapak Ibu mau mudah, 1 hektar cukup pakai 2 botol yang besar, atau kalau menggunakan 1 tangki, pakai 1 saset per tangki. Tadi saya sampaikan, selain sebagai insektisida, Virtaco juga dapat meningkatkan jumlah anakan produktif. Klaim ini kami lakukan setelah kami membuat beberapa macam percobaan di multilokasi, jadi kita melakukan percobaan lebih dari 100 titik, dan di 100 lokasi yang berbeda. Dari semua percobaan itu hasilnya selalu selalu sama atau selalu konsisten, bahwa yang menggunakan Virtaco tanaman padi mengalami peningkatan jumlah anakan produktif antara 1 sampai 7 anakan per rumpun dari tanaman padi. Itu nanti akan berdampak pada hasil panen. Ketika kita ubin juga hasil panennya menunjukkan hasil yang sama, bahwa yang menggunakan Virtaco hasil panennya meningkat bila dibandingkan dengan yang tanpa Virtaco atau produk-produk kompetitor yang ada di pasaran. Selain itu, percobaan kami lakukan juga di multivarietas, jadi kita lakukan percobaan pada berbagai varietas, dari Ciherang, Mekungga, dan sebagainya. Dari keseluruhan varietas yang kita coba, itu hasilnya tetap sama. Tanaman padi yang disemprot menggunakan Virtaco menunjukkan peningkatan jumlah anakan produktif dibandingkan yang tanpa menggunakan Virtaco di semua varietas yang kami uji. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memastikan bahwa tanaman padi yang menggunakan Virtaco atau disemprot Virtaco jumlah anakan produktifnya lebih banyak dibandingkan yang tidak menggunakan Virtaco? Caranya cukup mudah, cukup terjun atau turun langsung ke sawah. Jadi kita sebagai petani juga perlu untuk melakukan pengamatan secara individu. Jadi caranya cukup dirabah, dilihat, dan dirasakan. Jadi Bapak Ibu lihat bagian pangkal batang tanaman padi, kemudian dipegang dan ditekan atau dipencet-pencet. Apabila mendapati pangkal batang yang sudah gemuk, kemudian agak mengeras, itu bisa kita kategorikan sebagai anakan produktif. Biasanya pengamatan ini bisa kita lakukan di umur antara 40 sampai 45 hari. Jadi kita hitung saja jumlah anakan produktif berapa, kemudian kita bandingkan antara yang menggunakan Virtaco dengan yang tidak. Nah, sebagai gambaran, ini kita sudah lakukan kalkulasi sederhana atau analisa usaha tani sederhana. Jadi ada selisih 1 anakan produktif per rumpun saja, kita masukkan ke rumus hasil panen. 1 anakan produktif dikalikan bobot 1 malai, kurang lebih 3 gram ya. Dikalikan populasi per hektar, kita ambil saja jarak tanamnya 25 kali 25 dengan sistem tegel, populasinya 160.000, maka didapatlah hasil bahwa beda 1 anakan produktif, selisih panennya hingga setengah ton atau 480 kilo. Bayangkan apabila harga gabah 4.000 saja, maka beda 1 anakan produktif akan menghasilkan kurang lebih 2 juta rupiah. Angka tersebut apabila kita hitung per hektar itu cukup menggiurkan dan sangat menjanjikan bagi petani untuk meningkatkan keuntungan.
Nah, ini juga adalah contoh kegiatan yang teman-teman Syngenta di lapangan lakukan ya. Junior agronomis, kami punya juga agronomis, selalu mengedukasi pada petani. Kami membuat demo lapangan, perbandingan antara produk Virtaco dengan kompetitor atau cara petani biasa. Kemudian kita ajak bersama-sama petani untuk melakukan penghitungan jumlah anakan produktif antara perlakuan Virtaco dan tidak. Itu hasilnya selalu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Jadi ini salah satu contohnya, jadi penggunaan Virtaco dapat meningkatkan keuntungan hingga 7,6 juta rupiah per hektar. Nah, jadi ingat, apabila Bapak Ibu mendengar kata Virtaco, ingat saja tanaman sehat produksi meningkat. Jadi bagaimana tanaman bisa meningkat produksinya, tentunya harus sehat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan tanaman sehat dan hasilnya meningkat? Cukup gunakan Virtaco 2 kali dalam satu musim, umur 15 dan 30, dengan dosis 200 ml per hektar. Ya, kemudian gunakan pengabutan yang baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, kenapa banyak petani bertanya, Pak, kenapa hanya 2 kali dalam satu musim? Kita mengikuti kaidah ataupun anjuran yang disampaikan oleh ahli-ahli yang bergerak di bidang pencegahan kekebalan hama. Jadi disarankan untuk penggunaan satu bahan aktif yang cara kerjanya tertentu itu dalam satu siklus hidup dari serangga yang dituju. Contohnya tadi penggerek batang padi itu satu siklus hidupnya adalah kurang lebih 40 harian. Jadi kami sarankan penggunaan Virtaco cukup di fase vegetatif, karena selain mengendalikan penggerek batang tadi, juga Bapak Ibu bisa mencegah kekebalan, juga mendapatkan manfaat lain, yaitu meningkatkan jumlah anakan produktif. Nah, untuk lebih lanjut mengenai kekebalan, Bapak Ibu bisa menonton video selanjutnya, mudah-mudahan menambah wawasan tentang informasi bagaimana cara mencegah kekebalan pada serangga. Jenis resistensi baru, kajian yang menghasilkan internasional dan Komite Aksi Resistensi Insektisida akan menjelaskan cara penanggulangan resistensi hama terhadap insektisida. Petani ini bernama Bagus. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan sangat bangga dengan hasil panennya. Untuk menghindari serangan hama pada tanamannya, Bagus selalu menggunakan insektisida yang sama dan tidak pernah ada kendala. Akan tetapi tahun ini Bagus khawatir karena tanamannya terserang hama dan penyemprotan pada lahannya tidak bisa mengendalikan hama secara tuntas. Jika kondisi ini terus terjadi, maka panennya akan gagal. Bagus tidak mengerti mengapa insektisida yang sebelumnya ampuh saat ini tidak mampu lagi mengendalikan hama. Insektisida tidak bisa lagi mengendalikan hama karena hama tersebut menjadi resisten. Pada populasi serangga terdapat keragaman genetik. Keragaman genetik inilah yang membuat beberapa serangga resisten secara alami dan terlindungi dari insektisida. Jika insektisida yang sama digunakan secara terus-menerus, maka serangga yang resisten secara alami tersebut akan bertahan hidup. Serangga yang resisten tersebut akan berkembang biak dan menurunkan gen resistennya. Seiring berjalannya waktu, seleksi alamiah akan menyebabkan lahan pertanian dipenuhi oleh serangga yang resisten terhadap insektisida. Untungnya, ada insektisida yang memiliki cara kerja yang berbeda. Artinya, insektisida tersebut mengendalikan serangga dengan cara kerja yang berbeda. Hal ini tentunya adalah hal yang bagus. Akan tetapi bagaimana cara mencegah proses seleksi alami terjadi dan timbul jenis resistensi baru? Para peneliti banyak melakukan kajian yang menghasilkan kesimpulan bahwa penyemprotan insektisida dengan cara kerja yang berbeda secara bergiliran pada masa pertumbuhan tanaman akan menghasilkan populasi hama yang tetap bisa dikendalikan dan mengurangi peluang timbulnya resistensi. Bagus dapat memperoleh informasi tentang golongan cara kerja insektisida di label kemasan insektisida secara online atau bertanya pada penjual. Semua insektisida dengan cara kerja yang mirip atau serupa akan memiliki nomor yang sama, sehingga Bagus harus membeli insektisida dengan nomor yang berbeda-beda. Kunci utama pengelolaan resistensi insektisida adalah dengan cara aplikasi insektisida kimia secara bergantian dan dipadukan dengan pengendalian hama non-kimiawi, seperti monitoring hama, rotasi tanaman, pengolahan tanah, dan introduksi musuh alami. Bagus sangat senang
Dengan menggunakan insektisida dari golongan cara kerja yang berbeda secara bergiliran dan dengan menerapkan pengelolaan hama terpadu, dia bisa menuntaskan masalah hama yang dihadapi dengan cara yang tepat. Tindakan tersebut membuatnya mampu menghemat uang karena hasil panennya bertambah dan meningkat kualitasnya. Bagus pun merasakan bahwa dia tidak lagi harus menyemprot secara terus-menerus sehingga mempersingkat waktu kerja dan memiliki lebih banyak waktu luang untuk berkumpul bersama keluarganya. Banyak petani seperti Bagus yang berjuang menanggulangi resistensi terhadap insektisida. Bahkan di daerah perkotaan nyamuk pun dapat menjadi resisten. Penyebaran wabah malaria sangat berdampak pada kesehatan masyarakat. Irak bekerja di berbagai tempat untuk menanggulangi timbulnya resistensi. Jika Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang resistensi insektisida dan hasil kerja Irak, silakan kunjungi website Irak. Baik, itu tadi dari kami. Jadi tanaman sehat hasil meningkat dengan Virtaco. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga menjadi bahan wawasan atau informasi baru yang dapat membantu Bapak Ibu bercocok tanam tanaman padi. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu atas pemaparannya tentang Virtaco. Sudah banyak sekali petani yang sudah gabung, ada dari Tanjung Rasa, dari Madura, kemudian ada juga dari beberapa daerah di Sulawesi dan juga di Sumatera. Yeah. Oke, Bapak Ibu para petani, sekali lagi kami tekankan bahwa ketika webinar ini berlangsung dan sampai saat ini kita masih membuka pertanyaan. Silakan apabila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Dan nanti di akhir acara kita akan ada kuis, 3 kuis untuk para petani yang ada di Indonesia. Jadi jangan meninggalkan webinar kita pada siang hari ini. Oke Pak Bayu, untuk dari Facebook ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, apakah cukup menyemprotkan 2 kali Virtaco bisa mengendalikan sundep dan juga beluk? Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi, apakah cukup menggunakan Virtaco 2 kali mengendalikan sundep sekaligus beluk? Jadi, tadi sebetulnya sudah kami paparkan bahwa penggunaan Virtaco 2 kali di awal umur 15 dan 30 itu khusus untuk mengendalikan sundep dan meningkatkan jumlah anakan produktif. Sedangkan untuk beluk itu Bapak Ibu sekalian, kami sarankan untuk menggunakan pestisida penggerek batang padi dengan bahan aktif yang cara kerjanya berbeda. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada staf Syngenta di lapangan beberapa bahan aktif yang bisa mengendalikan penggerek batang khususnya untuk beluk. Oke, terima kasih Pak Bayu. Dan untuk penanya, apabila masih butuh informasi yang detail, silakan hubungi petugas Syngenta yang ada di lapangan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Pak Bayu, alternasi dengan bahan aktif apa agar Virtaco terhindar dari kata resisten? Baik, sebetulnya tadi di video sudah dijelaskan ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membeli Virtaco itu kan ada kode. Nah, kode IRAC namanya. Nah, kode itu nanti ada kode 28. Kami sarankan jangan gunakan pestisida dengan kode yang sama ya untuk mengalterasi dari Virtaco. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan pestisida dengan kode yang berbeda, angkanya berbeda. Itu bisa ditanyakan pada staf kami di lapangan. Jadi sebagai gambaran ada beberapa bahan aktif yang bisa digunakan untuk mengendalikan penggerek batang seperti dimehipo, kemudian fipronil, kemudian ada juga spinetoram dan sebagainya. Oke, makasih Pak Bayu. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Banyuwangi, Pak. Ya. 1 tangki pakai berapa tutup ya, Pak? Ya. Terima kasih. Kami sudah pernah melakukan pengukuran untuk tutup Virtaco ya. 1 tutup Virtaco itu yang kemasan 100 ml itu kurang lebih 8 sampai 9 ml ya. Ya, tadi sudah kami sarankan bahwa penggunaan Virtaco itu 1 saset per tangki atau kurang lebih 10 ml per tangki. Jadi kalau Bapak ingin menggunakan Virtaco dengan ukuran tutup
itu bisa kurang lebih 1 tutup per tangki. Atau kalau ingin mendapatkan konsentrasi yang tepat atau dosis yang tepat, bisa melakukan kalibrasi sederhana, yaitu apabila Bapak menggunakan penyemprotan kurang lebih 10 tangki atau 20 tangki per hektar, cukup sediakan 1 ember besar, lalu masukkan air 10 gayung atau 20 gayung sesuai jumlah tangkinya, lalu masukkan semua Virtaco 200 ml ke situ, lalu jadikan larutan induk, dan 1 gayung yang berisi larutan induk itu masukkan ke dalam 1 tangki, lalu ditambah air. Itu lebih tepat bila dibandingkan kita gunakan tutup. Oke Pak Bayu, terima kasih. Ya. Pertanyaannya banyak sekali Pak. Mungkin kita batasi karena keterbatasan waktu Bapak Ibu semuanya. Cuma jangan khawatir, nanti tim Syngenta akan menjawab pertanyaannya di kolom komentar Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Bayu, apakah Virtaco di musim penghujan bisa dicampur dengan perekat? Oke, kalau bisa dicampur dengan perekat atau tidak, jawabannya bisa. Cuma teknologi Syngenta ketika mengembangkan produk adalah teknologi yang paling mutakhir atau yang paling canggih. Bahwa dalam satu produk Syngenta seperti Virtaco itu bukan hanya berisi bahan aktif. Jadi di dalamnya juga ada perekat, ada bahan ajuvan, bahan perata dan sebagainya. Jadi apabila Bapak Ibu menyemprot di musim hujan, selama tidak menyemprot berbarengan dengan hujan itu sendiri, atau paling tidak menunggu 1 jam lah setelah penyemprotan baru hujan, itu saya sarankan tidak perlu lagi ditambah perekat karena produk si Virtaco itu sudah sangat canggih komposisi di dalamnya. Oke, makasih Pak Bayu. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan dan jawaban untuk kali ini. Apakah Virtaco bisa dimix atau dicampur dengan Filia, produk dari kita juga? Silakan Pak Bayu. Oke, pencampuran pestisida itu sah-sah saja dan jawabannya bisa. Itu yang biasanya kami juga, staf-staf kami di lapangan juga membantu petani. Kami sadari bahwa upah nyemprot itu sekarang kan makin tinggi, makin mahal, dan kalau nyemprot sendiri juga, kalau nyemprot masing-masing produk tentu sangat melelahkan. Jadi kalau ditanya bisa tidak dicampur dengan Filia atau fungisida lain, jawabannya bisa. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kaidah pencampuran pestisida. Pastikan ketika mencampur pestisida, masukkan dulu pestisida yang kelarutannya cukup sulit, kemudian diaduk, baru dicampurkan dengan pestisida yang kelarutannya lebih mudah. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu atas jawabannya. Sangat banyak pertanyaan dari Bapak Ibu petani di Facebook, cukup menarik, dan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian juga tinggi. Jangan khawatir untuk pertanyaan yang belum dijawab secara langsung oleh Pak Bayu, nanti kita akan jawab dengan mention jawaban di kolom komentar. Nah, sekarang ini mungkin waktu yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya, ada kuis, seperti yang sudah kita janjikan tadi di awal, bahwa kita ada kuis. Untuk jawabannya, silakan nanti Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar nama berikut dengan lokasi. Bapak Ibu boleh kecamatan, boleh kabupatennya di mana. Jadi sekarang boleh ngetik nama dulu sama kabupaten atau kecamatan dari tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Nanti pertanyaan saya berikan. Jadi siapa cepat dan tepat untuk jawabannya, itulah yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Nanti dari tim Syngenta akan menghubungi Bapak Ibu yang beruntung. Oke, siap-siap Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Untuk pertanyaan pertama adalah, kapan waktu yang tepat untuk aplikasi Virtaco pada tanaman padi? Silakan Bapak Ibu petani jawab. Formatnya adalah nama, kemudian lokasi, dan jawabannya. Silakan diketik di kolom komentar. Oke, Pak Bayu, terkait dengan webinar kali ini sangat menarik karena kita lihat pesertanya tidak hanya dari Pulau Jawa saja. Ya, antusias sekali ya. Ya, betul, dari Sumatera, kemudian dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara juga. Betul. Oke, sepertinya kita sudah dapat pemenangnya. Oke, saya sebutkan untuk pemenangnya.
Khusus untuk atas petani ya, Pak? nama ya, khusus petani. Khusus petani saja. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah umur 15 dan 30 hari setelah tanam. Dan untuk pemenangnya adalah dari Bapak, dari Jawa Tengah, dari Solo atas nama Bapak Aji. Itu Atau staf untuk Sinjenta kayaknya. Staf Iya. Sinjenta kayaknya. Nanti kita bisa jawab kita akan follow up, nanti akan dihubungi oleh pihak Sinjenta. Selamat kepada Bapak Aji dari Solo, Jawa Tengah. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Silahkan dijawab. Berapa dosis Virtaco yang tepat untuk tanaman padi? Silakan Bapak Ibu, formatnya adalah nama, kemudian lokasi, dan juga jawaban dari pertanyaan nomor 2. Berapa dosis Virtaco yang tepat untuk tanaman padi? Jadi selagi menunggu jawaban dari Bapak Ibu petani, Pak Bayu, jadi nanti tim dari Sinjenta juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab secara langsung ya Pak Bayu. Jadi nanti juga Pak Bayu akan bantu untuk menuliskan jawaban di kolom komentar dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu bersabar ya, nanti kita jawab satu persatu insya Allah. Ya. Ini dapat nih, Wayan Budi kayaknya itu. Oke, untuk yang ikut kuis hanya untuk petani ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk staf Sinjenta yang ikut gabung silahkan tetap mendampingi para petani yang ada di lahan untuk tetap menggunakan produk-produk dari Sinjenta. Untuk petani silahkan kita bisa menunggu beberapa jawaban dari Bapak Ibu petani yang tepat dan paling cepat. Begitu. Oke, apakah kita sudah dapat? Oke, kita selagi menunggu. Oke, Pak Bayu mungkin bisa di-refresh lagi kepada para petani berapa lama sebenarnya Virtaco ini sudah ada di pasar, mungkin seperti itu. Jadi Virtaco itu pertama kali launching itu tahun kurang lebih 2008 ya. Jadi kalau sampai tahun ini kurang lebih sudah 12 tahun. Jadi kalau remaja itu sedang ABG. Sudah 12 tahun, cukup lama ya. Tapi masih menjadi andalan bagi petani Indonesia untuk menghasilkan tanaman yang sehat, hasil meningkat, jumlah anakan produktifnya pun meningkat. Oke, terima kasih. Jadi satu lagi ini Mas, untuk selagi menunggu juga untuk beberapa petani, kita sebagai petani juga pasti mementingkan dapatkan income atau pendapatan yang lebih. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bayu terkait dengan jumlah anakan produktif yang hubungannya juga dengan pendapatan petani yang juga akan meningkat. Betul begitu Pak Bayu ya? Betul. Tentu dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa kata pepatah kan banyak anak banyak rezeki ya. Jadi itu berlaku di tanaman padi. Kalau jumlah anakan produktifnya banyak, maka kemungkinan untuk mendapatkan hasil panen lebih tinggi pun lebih banyak ya. Itu berhubungan ya, dari antara anakan dengan nanti malai yang akan dihasilkan sehingga gabah yang diperoleh pun banyak. Oke Pak Bayu, sepertinya kita udah dapatkan pemenangnya. Jawaban yang tepat dan paling cepat itu dari atas nama Bapak Mahmud Asep. Oh, nomor 1 ya? Selamat, Pak Mahmud Asep, selamat. Kita akan hubungi nanti Bapak di chat nanti oleh tim Sinjenta. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir. Siap-siap Bapak Ibu para petani. Saya ingatkan lagi,
Bapak Ibu petani yang ada di rumah untuk bisa menjawab nama, kemudian asal atau lokasinya di mana, boleh kecamatan, boleh kabupaten, dan jawaban. Ini, sebutkan manfaat Virtaco selain sebagai insektisida. Nah, silakan dijawab. Sebagai apalagi nih ada manfaatnya selain sebagai insektisida, kira-kira Virtaco ini manfaatnya apa? Satu saja disebutkan. Silakan. Oke Pak Bayu, ini kan mungkin musimnya kalau mungkin di wilayah Pak Bayu nih di Karawang maupun di Jawa Tengah sedang pemakaian Virtaco nggak Pak sekarang ya? Kalau sekarang tuh rata-rata sih panen ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah panen jangan lupa untuk mempersiapkan produk Virtaco-nya. Jadi nyetok dulu supaya nanti begitu bercocok tanam sudah punya amunisi untuk menghadapi penggerek batang. Oke, siap. Jadi dengan adanya webinar ini mungkin akan membantu Bapak Ibu petani yang ada di rumah untuk mempersiapkannya supaya tidak telat. Begitu kurang lebih ya Pak Bayu ya. Betul, betul sekali Pak Ali. Ya. Oke Bapak Ibu, kami ingatkan nama untuk format penulisannya adalah nama, kemudian lokasinya dan juga jawaban yang tepat dan yang paling cepat. Untuk petani saja Bapak Ibu yang menjawab. Saya rasa antusiasmenya dari tim Syngenta juga tinggi, jadi ingin ikutan kuis juga Bapak Ibu ini sepertinya. Iya, ini ada Doni, ada Aji mungkin ikut. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, para petani di Indonesia, petani Syngenta, jadi setiap minggu kita nanti akan hadir untuk membersamai Bapak Ibu sekalian dari rumah. Jadi bisa belajar dari rumah dan nanti bisa bertanya, berdiskusi dari rumah. Jadi tetap stay di rumah, menjaga ketahanan pangan Indonesia untuk tetap bekerja di lahan, tapi juga mendapatkan informasi dari Syngenta. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Nah ini salam nih buat petani-petani dari Tolai, dari Kalimantan Timur tadi saya lihat. Oke, sudah ada pertanyaan jawaban yang benar. Harus dipilih siapa yang tepat, yang paling cepat ini. Oke, kita sudah dapatkan pemenangnya atas nama Bapak Triyono Wibisono. Staf Syngenta itu. Oh, staf Syngenta. Oke, mungkin Pak Bayu bisa bantu ya nanti ya. Ya, nanti kita. Atas nama Bapak Wayan Budi Sanjana. Wayan Budi, saya tidak hafal. Mungkin ya itu, petani. Oke, terima kasih. Pemenangnya atas nama Bapak Wayan Budi Sanjana. Selamat Bapak, dan terima kasih sudah bersama dengan kami dari awal hingga akhir. Nanti kita dari tim Syngenta akan menghubungi Bapak untuk mendapatkan hadiahnya. Selamat ya Pak. Oke, selamat Pak untuk pemenangnya, dan jangan khawatir untuk Bapak Ibu sekalian, masih ada webinar Petani Maju Indonesia lagi di minggu depan. Jadi ketika mendapatkan invitation atau mendapatkan informasi di Facebook untuk kegiatan webinar selanjutnya, silakan diikuti. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu atas waktu dan informasi yang sangat detail tentang Virtaco, dan dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga untuk webinar Petani Maju Indonesia kita kali ini. Terima kasih banyak partisipasi dari Bapak Ibu, para petani dimanapun berada. Demikian webinar kita kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, dengan kondisi seperti ini tetap jaga kesehatan demi ketahanan pangan kita semua warga negara Indonesia, dan jaga kesehatan untuk tetap menerapkan social distancing, dan sampai ketemu di webinar Petani Maju Indonesia selanjutnya.
Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.